Tahu nggak tanggung jawab seorang driver? Tahu. Apa? Tahu. Tahu nggak? Nggak. Lupa. Oke. Tanggung jawab seorang driver itu adalah melakukan pengiriman. Tanggung jawabnya, benar nggak sih? Iya, betul. Supir atau driver di mana-mana yaitu mengirimkan barang dari poin A terus ke titik-titik yang terakhir. Bener nggak? Nah, bentar. Kalau targetnya seorang driver yaitu menyelesaikan pengirimannya. Contoh di sini targetnya adalah ritase. Bener kan ya? Iya. Target di Sosro atau di Biro ini adalah ritase. Bila mana contoh. Biasanya di Sosro itu targetnya 1 rit. Bener nggak? Targetnya. Iya. Tapi memungkinkan juga nggak untuk menjadi 2 rit? Mungkin. Nah, saya mau tanya, target di Sosro ini berapa rit? Target 1 rit. 1 rit. Iya. Target 1 rit. 1 rit ini berarti 1 kali pengiriman ya. Nah, kalau misalkan selesai, berarti kan termasuknya Pak Eka ini sudah menyelesaikan targetnya. Jadi gini ya, target dan tanggung jawab itu berbeda. Saya jelasin dulu nih. Target itu menghasilkan insentif atau nilai tambah dari gaji. Benar? Ya, benar. Tapi kalau tanggung jawab itu Pak Eka karena sudah mendapatkan haknya Pak Eka. Haknya Pak Eka apa? Gaji. Bener nggak? Benar. Bener ya? Iya. Jadi kalau targetnya Pak Eka itu terpenuhi, Pak Eka mendapatkan insentif atau mendapatkan uang lebih, ya kan? Tapi kalau tanggung jawab Pak Eka udah mendapatkan hak Pak Eka berupa gaji, ya kan? Berarti Pak Eka harus menjalankan tanggung jawabnya Pak Eka. Bener ya? Oke. Jadi di sini Bilog itu menuntut kita untuk menjadi driver yang sigap, ya. Berorientasi pada targetnya Pak Eka di sini 1 kali rit, tapi nggak memungkinkan juga atau memungkinkan juga untuk menjalankan 2 rit. Sebenarnya target di Sosro itu 2 rit, bukan 1. Karena apa? Karena kalau 1 itu cuma 1 kali pengantaran. Setelah pulang dari pengiriman itu udah selesai. Berarti Bapak udah mendapatkan nih. Cuman di sini kan ada 2. Kenapa? Karena di sini itu jarang banget. Beda contoh kayak di SAT. Di SAT itu pengirimannya 1 rit, tapi wajib untuk mengirim 2 rit. Itu wajib. Targetnya katakan lebih dari itu bisa 3. Ya. Nah, cepat tanggapnya gimana? Pak Eka semisal lagi di DC, ya kan? Ada pengiriman tambahan nih, Pak Eka melakukan pengiriman tambahan cepat nih, ya kan? Contoh Resi atau dispatch di sini keluar dan tanya, Pak Eka melakukan kiriman ya? Pak Eka langsung siapa? Nurunin unit, loading, habis itu berangkat. Ya. Oke, next. Unik. Baca. Apa itu unik? Menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi defensif serta berorientasi pada keselamatan. Sirian checklist, Bre. Sirian checklist. Oh iya, checklist ya udah. Andi pribadi ya. Ya udah. Ya. Nah, ini udah balas nih. Bentar. Bilangin. Apa tuh? Si Rian. Oh, dia udah balas. Fidel. Ngomong. Nah, jadi unik di sini itu bukan karena hal-hal yang nyeleneh, bukan. Menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi defensif serta berorientasi pada keselamatan. Unik di sini adalah contoh Pak Eka di sini produknya kotak semua, betul kan? Dalam bentuk karton ya. Nah, dari sini katakan dari gudang bentuknya kotak sampai ke outlet ya berbentuk kotak. Ya, jadi kalau semisalkan udah bisa ngetir nggak? apa namanya? Bisa ngetir nggak?
masih baru sih. Ya, yang baru. pengiriman dari Tadi sini kalau kotak di- nyampe ke Kalau customer. nanti dia dari mana Ada nih, penyaknya Kak? diterima nggak? Buang nanti, buang datanya di sini. Nah, jadi makanya di sini dibilang uniknya kenapa harus Malah kabur nanti. mengutamakan Bisa juga buang kepada datanya. produk, Kenapa beda bisa tadi kan? ya kan? Aku yang Nah. gali. Hah? Yang gali. Jadi Ya, diarahin lah. spesialnya Kalau itu bisa. yang pertama adalah melakukan pengiriman secara baik dan hati-hati, berorientasi pada keselamatan, itu yang utama. Ntar diajarin aja. Bila mana Pak Eka melakukan pengiriman, ya kan, habis itu nggak ugal-ugalan, otomatis produknya juga aman, bener nggak? Nah, oke ya, paham. Lanjut, produktif, baca. Produktivitas dan etos kerja tinggi serta berorientasi pada kualitas hasil. Oke, saya jelaskan. Produktivitas dan etos kerja tinggi. Jadi gini, Pak Eka pernah standby? Pernah. Pas standby Pak Eka ngapain di sini? Paling bersih-bersih unit Pak. Nah, bersih-bersih unit. Menghasilkan nggak? Langsung Menghasilkan. Unitnya jadi bersih, nyaman kan? Enak dilihat. Nah, daripada Pak Eka, mohon maaf nih, sampai ke DC, habis itu cuma duduk ngopi, ya kan? Ngobrol sama kawan atau rekan kerja, nggak menghasilkan apa-apa. Lebih baik ya itu tadi, standby, bersihin mobil biar mobilnya bersih, enak dilihat, enak dipakai, ya. Oke, lanjut, etika. senyum, salam sapa, ramah tamah, sopan santun dan menjunjung tinggi integritas serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, jadi gini, kepada kepuasan pelanggan. Jadi sopan santun di sini itu diterapin. Terapinya gimana? Jaga etikanya sama customer, itu yang paling utama. Habis itu sama ke pengurus. Apa lagi? Ke rekan kerja. Kenapa ke rekan kerja? Katakan satu leading nih, atau satu sama-sama driver kok, atau sama helper. Ya kalau kita melihat jabatan, apa namanya, nggak bisa memandang seperti itu. Nah, si dia nggak bisa ternyata. Oh, Hancur. ya udah. Lu ngomong lagi dah. Dia bilang nggak bisa buru-buru pak. Kalau nggak kasih yang lain, dia bilang begitu. Nah karena gini, kalau semisal nih Pak Eka ngobrol sama teman. Contoh di sini ada Pak Nandi ya. Iya. Panggilannya siapa? Kodok. Kodok. Nah, si Nandi ini, Pak Nandi ini sering dipanggil kodak-kodok sama kita nih. Siapa, Pak? Nah, ternyata dia ada masalah. Nah, terus misalkan kalau Pak Nandinya lagi ada masalah, hatinya lagi sensitif, dipanggil kodok, emosi nggak? Nah, takutnya kan gitu. Ya, Hubungin oke aja ya. ya. Oke, lanjut. Rapi. Rapi. Berpenampilan bersih dan rapi dalam administrasi serta berorientasi pada nilai tambah bagi pelanggan. Oke. Berpenampilan bersih. Pak Eka contoh, bajunya bersih. Enak dilihat nggak? Enak. Nah, rambut rapi, enak dilihat nggak? Wangi, enak. Istilahnya kalau deket orang deket tuh ya enak, nyaman ya kan? Iya. Nah, setelah itu dari penilaian kerapian di Pak Eka-nya. Setelah itu apa? Administrasi contoh, mau closing, bikin laporan untuk Pak Rizik katakan. Jangan sampai ada yang keteter atau kelewat. Habis itu apa lagi? Administrasinya, contoh lagi nih, Pak Eka melakukan pengiriman, ya kan? Ada istilahnya retur dan lainnya, itu dirapiin. Ya, jadi jangan istilahnya ininya doang gitu loh. Ya, jangan intinya doang, sampai benar-benar sampai tuntas. Paham ya? Jadi standar pengemudi ini itu memiliki penilaian untuk para driver di Bilog. Nggak cuma di Sosro, di semuanya. Ya, ini standar pengemudinya si Bilog, yang sering disingkat super. Paham ya? Oke, lanjut. Karena 5R sering saya jelaskan, kita lewatin aja 5R. Kita ke hal yang paling penting, yaitu safety driving. Di sini mungkin di sebaliknya pun ada namanya defensive driving. Sebelum kita lanjut, paham nggak perbedaan safety dan defensive driving?
Kenapa safety driving dan defensive driving dalam hal kata-katanya udah beda? Kenapa? Kenapa, Pak? Oke, nggak paham ya? Jadi gini, untuk defensive driving dan safety driving itu sebenarnya mengacu kepada satu hal yang sama. Apa itu? Yaitu berkendara dengan mengutamakan keselamatan. Ya. Jadi kalau safety driving dan defensive driving ya intinya sama-sama mengutamakan keselamatan dalam berkendara dan keselamatan pengendara lain atau pengguna jalan. Ya. Nah, perbedaannya adalah bila safety driving itu dilakukan pada teknik si pengendara, itu safety. Contoh, safety drivingnya itu lebih mengutamakan atau yang diutamakan itu Pak Eka-nya, drivernya, supirnya. Contoh nih, Pak Eka naik ke mobil, mau jalan, harus pakai safety belt. Itu kan dari drivernya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena tidak semua si driver ini menggunakan safety belt. Nah, itu menjaganya dari Pak Eka-nya sendiri. Habis itu, contoh, Pak Eka pas lagi jalan keluar, ya kan, lagi jalan, tahu-tahu ada jalan turunan, ya kan, jalan turunan nih lagi di jalan nih. Pak Eka bisa mengendalikan unitnya Pak Eka secara baik, melakukan pengeremannya bagaimana, ya nggak? Habis itu cara pengereman mendadak itu gimana? Itu lebih ke drivernya, skill drivernya itu yang dipakai, ya. Nah, untuk defensive driving itu lebih ke waspada, antisipasi. Ini bisa dilakukan semua driver. Contohnya apa? Nah, di sini dijelaskan ada 5 langkah defensive driving. Yang pertama, pahami dinamika kendaraan. Nah, saya mau tanya, dinamika kendaraan tahu nggak Pak Eka itu? Kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan. Oke, kondisi kendaraan. Ada lagi? Yang pertama adalah kondisi kendaraan. Benar. Yang kedua, dimensi kendaraan. Ya enggak? Pak Eka bawanya apa? Ankle. Pernah bawa double? Pernah. Ankle sama double dimensinya sama apa beda? Beda. Ukurannya beda nggak? CC-nya sama atau beda? Beda. Jadi dari CC, habis itu ukuran, setelah itu sumbu rodanya, sampai rodanya pun berbeda. Makanya di sini Pak Eka juga harus memahami dimensinya. Ya gak? Contoh tinggi tiang portal katakan 2 meter. Nah, tinggi box double berapa kira-kira? Tahu nggak? 2 meter lebih, 2 meter 700 atau 2500 misalnya segitu. Nah, tapi pas di portal tulisannya 2 meter nih, masuk nggak kira-kira? Nyangkut yang ada. Tapi kalau ankle kan bisa lebih kecil, ya. Jadi pahami dulu nih di situ. Karena jangan karena kebiasaan Pak Eka bawa ankle, tahu-tahu lagi masuk ke double, biasa ya toko di situ ngirimnya pakai ankle karena udah terbiasa pakai ankle nih. Karena Pak Eka hari itu pakai double, lupa istilahnya ya. Masuk aja nih. Nah, yang rugi siapa? Nah, Pak Eka sendiri. Ya, karena apa? Pak Eka tidak memahami dimensi kendaraan atau dinamika kendaraan dipahami dulu nih, entah itu rem dan lain-lain. Oke ya. Lanjut, jaga jarak aman. Nah, jaga jarak aman ini saya mau tanya, Pak Eka biasanya berkendara itu melaju berapa kilometer per jam? 50. Oke, kita ambil kesimpulan 50. Dari 50 km per jam, Pak Eka itu biasanya jaga jarak dengan kendaraan di depannya berapa meter? 25. Berapa? 25. Nah, sip. Itu jarak minimal. Oke, baru kita balik. Sudah benar belum keputusan Pak Eka? Dengan kecepatan 50 km per jam, jaga jarak minimal itu 25. Udah bener. Tapi ini jarak minimal. It's okay. Jarak amannya berapa? 50 sesuai dengan kecepatan.
Banyak yang bilang driver-driver entah itu dari DC lain yang sudah ketemu sama saya, kadang-kadang ada yang bertanya, loh Pak Faril, jaraknya 25 meter itu bukannya kejauhan, bener nggak sih? 25 meter, sekarang saya tanya, satu unit ankle itu panjangnya berapa? 4, kita anggap 5 lah ya, kita bulatkan 5. 25 dibagi 5 berarti ada berapa mobil? 5 mobil berurutan dengan jarak mobil yang Bapak Eka lihat di depannya. Kejauhan nggak kira-kira? Kalau banyak orang driver-driver itu bilang jauh Pak, tapi saya jelaskan dulu. Nah di sini ada tertulis kan, ada zona reaksi, zona analis, dan zona melihat. Contoh, di sini ada mobil ngerem mendadak. Ya, Pak Eka posisinya ada di zona reaksi. Ini kaca nih ceritanya. Kita anggap ini kaca. Kaca setir di sini ya, kaca setir katanya. Nah, Pak Eka lihat di sini ada insiden, atau misalkan ada rem mendadak. Pas Pak Eka melihat di depan ada kejadian, pasti Pak Eka masuk ke zona panik. Di sini nggak tertulis. Pasti panik. Bener nggak sih? Contoh nih, mohon maaf, amit-amit juga ya, di depan Pak Eka ada tabrakan katakan. Pasti Pak Eka langsung panik. Setelah itu Pak Eka langsung ambil keputusan mau lempar kanan atau kiri, tanpa melihat keadaan atau kondisi kanan kirinya dulu. Biasanya seperti itu, karena kondisinya panik. Kalau ini benar-benar mepet loh. Contoh, kecepatannya 50 km per jam Pak ya, tapi jaga jaraknya cuma 5 meter. Panik ya. Lihat kanan kiri ternyata rame. Tapi kalau lagi panik kan nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan jaraknya 25, kita anggap di sini dari jarak pandang sini 25 meter. Pak Eka di sini ada kejadian. Nah, Pak Eka punya zona analis kisaran kurang lebih 5 meter atau 10 meter dari kejadian. Masih di area sini ya. Nah, Pak Eka itu bisa melihat spion dulu nih, kanan atau kiri. Saya melempar kanan, kiri, atau saya akan melakukan pengereman mendadak. Bener nggak? Nah, karena kanan kirinya rame, saya ngerem mendadak aja dah. Pasti Pak Eka baru melakukan ke zona reaksi. Zona reaksi apa? Yaitu keputusan yang diambil di zona analis. Oke. Betul nggak? Oke ya, setuju ya? Banyak ya? Jadi seenggaknya biar buat spare antisipasi. Makanya dibilang 20. Makasih Mas Haji. Paham? Oke, kita lanjut ke waspadai area sekitar. Waspadai area atau kondisi sekitar. Saya mau tanya, apa sih kegunaan mewaspadai atau awasi area sekitar Bapak? Tahu nggak kegunaannya? Bapak Eka nih lagi nyetir nih, kenapa saya harus waspada area sekitar saya? Tahu nggak? Kenapa itu penting Pak? Buat para driver? Biar nggak salah jalur. Oke, betul. Terus ada lagi nggak? Lagi. Oke, saya jelasin dong. Mengapa kita dituntut untuk awasi area atau kondisi sekitar? Karena gini Pak, di tempat ramai itu Pak Eka biasanya lebih bisa mengantisipasi, lebih waspada. Tempat ramai nih, saya jalannya lebih pelan. Yang biasanya tempat sepi 50, pas tempat ramai biasanya cuma 10, 15 atau 20. Nah, setelah itu bisa melihat ke depan, lebih fokus ke depan itu ada apa yang terjadi di depan. Contoh, adakah contoh di gambar ya, uji coba sistem satu arah, ya kan? Bisa mengikuti, ya kan? Jadi pada intinya awasi kondisi sekitar ini biar Bapak itu lebih bisa antisipasi. Kalau biasanya yang lebih mengerikan itu atau yang lebih fatal kadang-kadang jalan sepi. Kenapa jalan sepi? Karena gini, kalau pas kondisi sepi biasanya driver itu melakukan apa? Cepet. Menambah laju kecepatan. Nah, posisinya awak karena tidak mengawasi area sekitar, contoh ada penyeberang jalan, kita lebih mendadak. Karena ya tadi jalannya sepi, tapi kita nggak tahu jalur situ.
Paham ya? Paham. Jadi awasi kondisi sekitar ini lebih ke antisipasi. Oke? Oke, lanjut. Waspadai blind spot. Ini udah sering saya jabarkan. Apa itu blind spot? Blind spot titik buta. Titik buta. Oke, mantap. Jadi blind spot ini adalah titik yang tidak terlihat oleh Pak Eka. Dan saya yakin Pak Eka udah menjadi driver, ya kan? Spion kanan kiri Bapak itu pasti lebih banyak melihat ke body. Iya. Bener nggak? Iya. Daripada sisi kanan dan kiri. Sisi kanan dan kiri mungkin lebih sedikit lah, lebih banyak kan 80% itu ke body. Bener? Nah, jadi makanya paham ini di titik blind spotnya nih. Karena kadang-kadang pas kita ngelihat, kok di kanan tahu-tahu ada motor. Bener nggak sih? Iya. Karena nggak masuk ke spion, nggak terlihat di spion. Apalagi titik di belakang. Nah, Pak Eka ini biasanya bawa area mana nih? MOT atau DC? MOT. MOT. Kalau di MOT biasanya yang saya tahu kalau misalkan lagi parkir, bawa ankle. Karena MOT itu kan biasanya di otet-otet yang besar lah ya. Nah, tahu-tahu pas lagi parkir, nunggu antrian, mendadak Pak Eka dipanggil nih sama bagian apa namanya? Hotletnya. Foto atas nama Bapak Eka. Udah dipanggil nih berulang-ulang. Nah, pas denger yang terakhir Pak Eka pasti panik. Ya nggak? Buru-buru lah misalnya kan. Iya. Daripada saya dilompatin, buru-buru nyalain starter mobil langsung mundur. Biasanya seperti itu. Nah, nggak lihat di belakang ada tukang kopi lah. Ada itu pernah kejadian di DC sebelah. Lagi parkir, karena dia dipanggil outlet, ya kan? Posisi dia nggak dengar, dia disenggol sama driver lain, boy, bang, lo dipanggil. Nyalain starter, mobil mundur, di belakang tukang kopi. Tukang kopi nyalain siapa? Driver. Sebenarnya kalau yang salah siapa? Tukang kopi. Kalau misalnya kita bilang ada debat sama tukang kopi, ya kita salah juga. Nah, dia nggak tahu masa titik-titik blind spotnya mana, ya nggak? Total kita mundur. Nah, tuh tukang kopi kan bilangnya, lu emang nggak lihat ini gini. Yang ada kita tarik dulu tukang kopinya, masukin ke supir, dia tanggung bang. Dia nggak. Kadang-kadang masanya gini, yang kejadian kemarin itu mobil itu tukang kopi nggak jaga jarak, tempelin aja. Karena biasanya karena bodi mobil tuh tinggi kan, nggak kena panas, jadi ada bayangan dari boxnya kan, adem tuh, ya nggak? Pada ngopi lah di situ, ya kan? Nah, jadi seenggaknya kalau misalkan Pak Eka sama helper atau connect, minta tolong connectnya untuk coba bang cekin sebelah. Tapi kalau sendirian lebih baiknya ya cek sebelah nih, ya paham ya? Oke, lanjut. Hindari distraksi dan paham marka. Nah, distraksi itu apa Pak Eka? Tahu nggak? Distraksi. Mengganggu. Mengganggu konsentrasi. Oke, sip. Berarti udah paham ya? Distraksi adalah hal yang mengganggu dalam berkendara, fokus berkendaranya, ya. Contohnya apa ya? Itu tadi main HP, ngobrol sama helper, itu mengganggu. Kalau mungkin ngobrolnya cuma tanya-tanya sekedarnya aja, mungkin masih kita bisa fokus. Tapi kalau suka bola nggak? Nah, contoh, biasanya apa? Pemain bola yang disenengin dah. Contoh aja nih, Ronaldo, contoh nih. Semalam lagi main, Ronaldo main nih, contoh. Ya kan, sama helpernya nggak suka sama Ronaldo, debat lah kalian berdua. Ya kan, akhirnya nggak fokus. Cuman tapi kalau misalkan ngobrol cuman, ini nanti belok kemana, atau nanti kita makan apa, kan masih bisa fokus juga. Jadi hindari itu dulu, ya. Habis itu marka. Saya mau tanya, marka jalan dan rambu-rambu lintas, bedanya apa? Apa? Coba. Marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas, bedanya apa? Rambu. Sama-sama di jalan nih. Di jalan. Sama-sama di jalan. Iya. Rambu-rambu di mana emang? Di jalan juga, jadi dia di tiang kan. Oke, bisa jelasin ya.
marka dan rambu-rambu lalu lintas itu sebenarnya sama tujuannya, sama seperti defensif dan safety driving. Cuman ya petol dah. Cuman bedanya adalah kalau safety driving lagi, rambu-rambu lalu lintas itu sebagai pengingat dan peringatan. Contoh, tidak boleh dilarang belok kanan, peringatan. Bener nggak? Nah, kecepatan batas maksimal 80 km/jam, peringatan nggak? Kalau rambu-rambu lebih ke situ, tapi kalau marka lebih untuk mengarahkan. Mengarahkannya gimana, Pak? Tarik lah. Contoh, ada jalur di sini titik-titik putus-putus, ya. Nah, jalur ini nih lebih menyuruh driver atau pengendara jalan itu memahami nih. Contoh putus-putus, berarti bolehlah pindah jalur atau nyalip, ya. Jalur ganda, tahu nggak artinya? Oh, Apa coba? Cuma dua doang. kalau yang di sebelah sini ini nggak boleh ke kanan. Terus? Tapi kalau yang dari sini boleh ke kiri. Oke, Dua berarti doang. paham ya. Apa, Pak? Garis lurus, Itu dua doang. Nggak boleh. nggak boleh kanan kiri. Nggak. Sering lihatnya di mana? Ini di jalan tuh ada. Jalan tol ada, biasa di dekat. Dia ditambun. Dekat keluar jalan. biasanya terus? ada juga sama biasanya sih Yang kebanyakan tadi Bapak telepon jembatan. siapa? Jembatan. Nah, Oh. berarti sudah paham berarti ya? Paham. Oke. Belum selesai. Di unit yang belum balik. Jadi Pak Eka udah paham defensive driving dan super. Oke. Saya minta tolong nih yang udah saya sampaikan sama Pak Eka, tolong diterapkan, dijalanin. Udah sampai. Jangan sampai kita ngobrol kayak gini tapi nggak apa nama Pak, nggak Pak Eka terapin, ya. Oke Pak Eka ya, terima kasih atas waktunya, hati-hati di jalan. Silahkan melakukan aktivitas kembali. Di Waalaikumsalam. checklist mas unit mas yang udah balik siapa aja? Makasih Pak Eka ya. Iya, iya. Dipegang di foto.